Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakila Bradina selaku sebagai moderator yang untuk memimpin presentasi kelompok kami ini yang akan membahas mengenai min mapping. Kelompok kami yang beranggotakan saya yakni Syakila Bradina, teman saya Najwa Maharani dan Anissa Humairoh. Baik, langsung saja kita masuk materi pembahasan min mapping. Kepada Najwa Maharani, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Maharani. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yakni Syakila Bradina yang telah mengizinkan dan memberi waktu kesempatan untuk saya untuk menjelaskan pengertian dari min mapping ini. Baik, pengertian min mapping. Min mapping ini merupakan suatu teknik mentarat yang menggunakan kata-kata, garis, warna, simbol, serta gambar dengan menggabungkan dan mengembangkan potensi kerja otak yang dapat memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informal. Nah, selanjutnya, fungsi dari min mapping ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu dapat mempermudah dalam mengingatkan informasi. Yang kedua, mempermudah memperoleh ide. Yang ketiga, belajar menjadi efektif dan efisien. Yang keempat, menjadikan hidup lebih kreatif. Dan yang kelima, dapat mengatur kehidupan sehari-hari. Baik, next. Nah, perbedaan min mapping dengan tulisan biasa yaitu kalau tulisan biasa itu hanya berupa tulisan saja. Hanya dalam satu warna, tidak ada warna lainnya. Yang ketiga itu untuk mereview ulang memerlukan waktu yang sangat lama. Dan yang keempat, waktu yang diperlukan untuk belajar lebih lama lagi. Sedangkan min mapping ini berupa tulisan simbol dan gambar-gambar. Dan warnanya berbagai macam, warna-warni. Yang ketiga itu untuk mereview ulang diperlukan waktu yang singkat atau yang pendek. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk belajar lebih cepat dan lebih efektif. Dan selanjutnya, membuat individu menjadi lebih kreatif. Oke, next. Min mapping atau peta pikiran ini adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual, peta pikiran yang memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak, maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya yang memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Nah, jika dibandingkan dengan tulisan biasa dengan min mapping ini, lebih kreatif, lebih menarik untuk min map ini. Itu. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Najwa Maharani. Selanjutnya penjelasan dari Anissa Humairoh. Kepada Anissa Humairoh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan mengenai min mapping ini. Oke, baiklah. Kita akan menjelaskan tentang min mapping ini yaitu yang pertama,
Langkah-langkah sebelum kita membuat mind mapping ini ada beberapa langkah, yaitu membaca teks secara keseluruhan. Sebelum kita membuat mind mapping ini, kita membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya kita kenali tipe-tipe teks. Kita kenali tipenya bagaimana, baru kita akan membuat mind mapping. Dan kita bisa menulis dulu mind mappingnya sebelum kita membuat mind map. Nah, oke. Selanjutnya, nah, ini langkah-langkah membuat mind mapping. Yang pertama itu kita siapkan kertas kosong, lalu bagian tengah tulis topik utamanya, atau bisa juga menggunakan foto atau gambar. Intinya di dalam kertas kosong itu yang di tengah-tengahnya itu kita tulis topik utama. Selanjutnya kita hubungkan cabang-cabang utama ini ke topik utama dan hubungkan cabang-cabang utama ini pada ranting yang merupakan subtopik utama. Misalkan yang di tengah itu judulnya dan yang dicabangkan itu dengan judulnya itu cabang-cabangnya atau rantingnya, yaitu merupakan subtopik utama. Begitu. Lalu selanjutnya gunakan garis hubung yang melengkung agar dapat ada daya tariknya di sana. Gunakanlah warna-warni yang dapat meningkatkan lagi ketertarikan untuk orang-orang lihat pada umumnya. Lalu gunakan kata kunci, hanya kata kunci aja. Jadi kita bikin mind mapping ini hanya kata kunci saja dan inti-intinya aja. Nah, lalu terakhir kita gunakan gambar agar dapat memperjelas dari topik-topik yang kita tulis tadi. Nah, begitulah langkah-langkah membuat mind mapping teman-teman semua. Oke, baiklah. Selanjutnya, nah kita lihat kelebihan mind mapping ini. Kelebihan mind mapping ini, yang pertama itu dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Kita dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan dapat juga bekerja sama dengan tim lainnya atau teman-teman lainnya. Atau kita mengeluarkan ide-ide yang berbagi ide dengan teman-teman semua, begitu. Lalu, catatan lebih padat dan jelas. Nah, kalau kita mau bikin mind mapping ini, catatan kita lebih padat dan jelas, dan kita tidak malas membacanya karena kita tahu inti-inti dari poin-poin yang kita bahas. Selanjutnya, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Nah, ini tadi nih teman-teman. Catatan lebih terfokus pada inti materi. Nah, jadi kita membuat materi itu inti-intinya saja biar kita tidak bosan untuk membahas materinya itu. Selanjutnya, mudah melihat gambaran keseluruhan. Secara singkat, kita kebanyakan malas membaca, jadi kita dari gambarannya itu bisa kita melihat keseluruhannya gitu. Nah, terakhir, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Bisa kita membandingkan dengan materi lainnya, jadi kita tidak perlu menjelaskan secara panjang-panjang. Ini adalah kelebihan dari mind mapping. Nah, di balik itu ada pun sedikit kekurangan dari mind mapping ini. Yang pertama, hanya siswa aktif saja yang terlibat. Jadi siswa-siswa yang aktif, yang berkreatif, yang ingin belajar sendiri, hanya siswa itu aja yang terlibat, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya tidak sepenuhnya murid yang belajar. Maksudnya dari mind mapping ini mereka juga malas belajar, seperti itulah teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Anissa Humairoh. Baiklah,
Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, Syakila Bradina, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Jika ada teman-teman mau bertanya atau memberi saran, silahkan. Kami tutup presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.